Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah mewujudkan kehidupan harmoni di tengah keragaman. Perkenalkan, nama saya Dian yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun kegiatan kelompok saya adalah Yazid, Muhammad Rizky, Sabrina, Ivan, Grace, Sri Rahayu. Rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab, sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Yazid, Ivan, Sri Rahayu menyampaikan materi terlebih dahulu. Penyampaian materi pertama, pengertian harmoni menurut ID Wikipedia.org berasal dari bahasa Yunani dari kata harmonia yang berarti terikat secara serasi atau sesuai. Pada bidang musik, sejak abad pertengahan, pengertian harmoni tidak mengikuti pengertian yang pernah ada sebelumnya. Harmoni tidak lagi menekankan pada urutan bunyi dan nada yang serasi, namun keserasian nada secara bersamaan. Sebagaimana dinyatakan Hesti Kusumaningrum dalam Kompasianak.com, mengapa menjaga harmoni dalam keberagaman sara itu penting? Karena kita tinggal di atas bumi yang sama dan di atas negara yang sama. Bisa jadi di antara kita memiliki perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Namun karena kita manusia yang dianugerahi akal dan pikiran, semestinya kita bisa hidup saling berdampingan. Tidak ada ego pribadi, yang ada adalah ego bersama yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Jika ada ego pribadi terus dipelihara, dikhawatirkan akan berujung pada kekerasan yang bisa berpotensi merusak keberagaman yang telah ada. Harmoni dalam keberagaman ini akan melahirkan sebuah kedamaian. Dan siapa yang tidak ingin hidup dalam kedamaian? Dan siapa pula yang ingin hidup dalam kondisi yang terus dilanda konflik? Karena itulah, membangun kesadaran sejak dari dalam pikiran perlu ditanamkan pada diri kita masing-masing. Mari kita tanamkan pada diri kita bahwa Indonesia bukanlah negara konflik. Dan faktanya, Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi perdamaian. Indonesia menghargai keberagaman dan memberikan ruang kepada siapa saja yang ingin mewujudkan perdamaian. Meski Indonesia bukanlah negara konflik, kenyataannya ada saja pihak-pihak yang tidak ingin kedamaian itu ada. Keberagaman yang sudah ada sejak nenek moyang dulu kembali dipermasalahkan. Kelompok radikal dan intoleran berusaha terus membuat masyarakat hidup dalam kekhawatiran. Teror tidak hanya dalam bentuk bom, juga ancaman kekerasan, bahkan ujaran kebencian yang terjadi juga kian mengkhawatirkan. Semuanya itu seharusnya tidak perlu terjadi. Jika Rasulullah SAW gemar memberikan contoh untuk saling memaafkan, kenapa kita para pengikutnya tidak melakukannya? Dalam Islam, prinsip harmoni antara umat beragama sudah dicontohkan Nabi Muhammad SAW melalui Piagam Madinah. Dalam Piagam Madinah dinyatakan bahwa yang pertama, semua orang Islam, meskipun berasal dari suku yang berbeda, tetapi mereka merupakan satu kelompok. Yang kedua, hubungan antara sesama kelompok Islam dengan kelompok lain didasarkan pada hubungan tetangga yang baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka yang teraniaya, saling menasehati, dan menghormati kebebasan beragama. Jangan biarkan diri kita terhasut oleh informasi yang menyesatkan, provokasi yang mengandung sara, dan ajakan untuk melakukan jihad dengan cara kekerasan. Semua itu jelas bertentangan dan budaya Indonesia yang toleran.
Jihad dengan cara kekerasan juga tidak pernah diajarkan dalam ajaran Islam atau agama apapun. Justru jihad yang sesungguhnya adalah mengendalikan hawa nafsu dan amarah. Jika kita bisa mengendalikan amarah, tentu tidak ada kekerasan yang mengatasnamakan agama atau mengatasnamakan yang lain. Saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Hai Yazid, apa kabar dengan kamu? Alhamdulillah saya baik. Gimana sih di saat pandemi ini? Kabarmu di keluarga gitu atau di sekolah? Kalau keluarga alhamdulillah semuanya pada baik semua. Sekolah juga ya sekarang udah 100% ya. Jadi semoga aja tetap kayak gitu 100% terus. Tidak ada pandemi lagi apa ya. Ya semoga pandemi ini hilang lah di Indonesia. Harapannya. Enak daring atau tatap muka sih? Saling dua-duanya ada sesi positifnya dan ada negatifnya, tetapi ya mungkin enak tetap muka sih ya, karena dapat pengertian langsung dari guru atas materi itu gitu sih. Kalau kamu Ipan bagaimana dengan kabarmu? Alhamdulillah baik. Keadaan di sekolah maupun di rumah bagaimana? Ya kalau di rumah keluarga semua sehat. Kalau di sekolah ya alhamdulillah sehat. Menurut kamu di penilaian rapot maupun penilaian sekolah lebih baik di tatap muka atau secara daring? Kalau menurut saya sih secara daring. Tatap muka ya. Kalau kamu Sri, apa kabar dengan kamu? Alhamdulillah baik. Lebih enak daring atau tatap muka sih? Menurut saya daring, karena kalau daring itu bisa memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga, metode belajar yang variatif, merasa lebih fleksibel belajar dari rumah gitu sih. Oke, saatnya saya akan menanyakan tentang topik. Silakan. Pertanyaan pertama, bagaimana sih cara mewujudkan kehidupan harmoni di tengah keragaman menurut kamu Yazid? Kalau menurut saya cara untuk mewujudkan harmoni keberagaman di Indonesia itu satu ya, dengan saling bertoleransi satu sama lain, terutama yang berbeda mungkin, serta saling menghargai satu sama lain sih, gitu sih menurut saya. Itu kalau caranya dalam mewujudkan kehidupan yang harmoni di Indonesia. Kalau menurut kamu Ipan? Saya juga setuju sih sama pendapat Yazid. Oh gitu. Sekarang kita lanjut pertanyaan kedua. Menurut kalian di Indonesia ada masalah atau konflik apa aja sih? Saya tanya ke Sri Rahayu. Kalau menurut saya sih di Indonesia banyak masalah. Contohnya seperti yang terjadi baru-baru ini tentang Kalimantan yang dituduh sebagai tempat pembuangan anak. Kalau menurut kamu Ipan, apa jawabannya? Kalau menurut saya sih tidak ada. Kalau misalkan di sekolah ada yang berteman mandang agama, itu termasuk konflik atau bukan? Menurut saya sih iya, kalau itu termasuk konflik. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Siapa sih yang harus mewujudkan kehidupan harmoni di tengah keragaman? Menurut kamu Yazid? Semua orang lah pastinya harus mewujudkan kehidupan harmoni di tengah keberagaman. Gimana teman-teman? Pendapat sama saya? Setuju kan? Setuju. Iya sih, setuju. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Bagaimana menurut kalian kehidupan harmoni di Indonesia saat ini? Menurut kamu Yazid? Kalau saya melihat kehidupan harmoni di Indonesia saat ini berlangsung dengan baik. Toleransi sudah dijalankan,
dan saling menghargai juga sudah dijalankan. Semoga kedepannya kehidupan harmoni di Indonesia berlangsung dengan sangat-sangat baik. Itu sih kalau menurut saya. Oh, begitu. Kalau menurut saya juga sih baik. Tapi di Indonesia sekarang ini masih banyak masalah. Tetapi saya juga berharap Indonesia kedepannya bisa saling menghargai, menghormati dengan sesama. Oh, gitu. Oh, sekarang kita lanjut pertanyaan kelima, yaitu menurut kalian apa saja yang dapat merusak hubungan kehidupan harmoni di Indonesia? Menurut kamu apa sih, Yazid, jawabannya? Kalau menurut saya yang dapat merusak kehidupan harmoni di Indonesia itu satu ya tidak saling menghargai dan tidak saling bertoleransi sih, gitu kalau menurut saya. Kalau menurut Sri Kahayu apa jawabannya? Saya sependapat sih sama Yazid tadi. Oh, gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Sejak kapan kehidupan harmoni dimulai di Indonesia? Yazid. Saya Iya. sejak manusia dahulu berpikir bahwa persatuan di Indonesia itu penting, maka timbullah kehidupan harmoni di tengah keberagaman, gitu sih. Kalau menurut Sri Kahayu dan Ivan, jadi jawaban kalian apa? Sama sih jawabannya dengan Yazid. Oh, ya udahlah. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan ke-7. Menurut kalian pengertian kehidupan harmoni itu apa? Menurut Ipan. Kalau menurut saya, kehidupan harmoni adalah kehidupan yang terjalin dengan menghargai satu sama lain, bertoleransi satu sama lain, dan tidak memaksa kehendak satu sama lain. Ya, saya sama Ipan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-8, yaitu sila keberapa sih untuk mewujudkan kehidupan harmoni di tengah keragaman menurut Sri Rahayu? Kalau menurut saya sih sila ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia. Oke, kalau menurut Yazid? Saya juga sependapat sih dengan Sri tentang sila ketiga yang berbunyinya Persatuan Indonesia. Kalau menurut Ivan gimana, Van? Ya sama sih, juga sependapat dengan Yazid dan Sri. Nah, tuh kita sependapat semua, oke. Kalau misalkan sila kedua termasuk enggak? Yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau menurut saya itu sih apa ya? Sila kedua itu harus adil lah, adil terus keberadaban. Apa ya? Enggak termasuk deh. Kalau sila kelima Yang berbunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sama Termasuk juga harus adil keadilan. Kalau lebih condong ke persatuan Indonesia itu sih. Oh, ya udah kita lanjut lagi ke pertanyaan ke-9, yaitu menurut kalian penting gak sih di Indonesia perlu kehidupan yang harmoni di tengah keragaman? Menurut Ipan. Penting sekali. Bayangkan jika tidak ada kehidupan yang harmoni di Indonesia, maka persatuan tidak akan terjadi. Kalau menurut Yazid dan Sri Rahayu, apa jawabannya? Sama sih. ya, saya sependapat dengan pendapat Ivan. Saya sih sama. Ya, Oh. saya juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-10, yaitu apa fungsi dari kehidupan harmoni di Indonesia? Pertama-tama ke Yazid, apa sih jawabannya, Yazid? Fungsinya yaitu dapat mempersatukan suku, agama, ras, dan antar golongan yang ada di Indonesia, serta dapat pula untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan di Indonesia. Itu sih menurut saya. Kalau menurut Ipan, apa Pan? Kalau menurut saya, agar tidak terjadi konflik yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau menurut Sri Rahayu apa? Menurut saya fungsinya supaya hidup kita selalu berdamai, tidak ada kekerasan, dan juga supaya Indonesia juga bisa lebih maju.
Oke, sekian di sesi tanya jawab. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Demikian tadi podcast kelompok kami. Mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.